Apa itu K3? K3 merupakan usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dalam pekerjaan. Tujuan K3 menciptakan suatu sistem kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit dengan melibatkan unsur manajemen, karyawan, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan. 5 potensi bahaya di sekitar mahasiswa Vayankes. Fisika. Yang pertama ada radiasi. Yang kedua, pencahayaan. Yang ketiga, kelembapan suhu. Kimia. Yang pertama ada desinfektan, yang kedua ada klorin desinfektan. Biologi. Yang pertama ada bakteri, kedua ada virus. Psikososial. Yang pertama beban tugas, kedua kekerasan verbal, yang ketiga kekerasan seksual. Ergonomi, mobilisasi pasien. Kewaspadaan standar bagi mahasiswa. Macam-macam alat pelindung diri di rumah sakit. Penutup kepala cap untuk menutupi rambut dan kepala. Masker medis untuk menjaga dari cipratan pada tenaga kesehatan. Pelindung mata atau face shield digunakan untuk melindungi petugas kesehatan. Sarung tangan latex digunakan untuk melindungi infeksi bakteri. Pelindung kaki digunakan untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat dan cair. Apron terbuat dari bahan plastik atau karet sebagai pembatas tahan air. K3. Keselamatan kesehatan kerja bagi mahasiswa. Pemeriksaan kesehatan berkala mahasiswa. Deteksi dini penyakit juga mungkin disebabkan di lingkungan praktik. Usulan vaksin mahasiswa, terutama yang bekerja di tempat resiko tinggi. Usulan pelatihan kesehatan keselamatan kerja di luar dan di dalam rumah sakit. Penerapan cuci tangan di rumah sakit. Hand wash. Hand wash merupakan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Yang kedua, hand drop. Hand drop merupakan cuci tangan menggunakan cairan yang mengandung alkohol. Langkah-langkah mencuci tangan. 6 langkah mencuci tangan yang benar menurut WHO. Yang pertama, tuangkan cairan hand drop ataupun cairan sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua tangan secara menyeluruh. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Cok dan putar ibu jari secara bergantian. 5 momen cuci tangan. Pertama, sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik. Setelah terkena cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan pasien, dan setelah kontak dengan lingkungan pasien. Pencegahan needle sticky injury. Needle sticky injury adalah istilah yang dialami oleh petugas kesehatan yang disebabkan karena tertusuk jarum atau benda medis yang tajam yang sudah terkontaminasi cairan terinfeksius dari pasien. Pencegahan needle sticky injury yang pertama, dalam keadaan tidak tertutup, segera masukkan jarum suntik atau benda tajam ke dalam safety box. Kedua, jika terpaksa harus menutup kembali rekaping jarum suntik, lakukan dengan satu tangan. Hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, jangan menutup kembali jarum suntik dengan dua tangan. Yang kedua, jangan membiarkan safety box penuh. Penanganan pasca pajanan jarum suntik.
Resiko penularan akibat tertusuk jarum suntik penderita akibat hepatitis HBsAg, hepatitis C, HIV. Saat tertusuk jarum suntik saat berdinas, tertusuk jarum suntik rekaping, terinjak jarum suntik di lantai, kejatuhan jarum suntik bekas, tertusuk jarum suntik, maka jangan panik. Segera bersihkan luka yang terpajan dengan sabun antiseptik dan air mengalir. Jangan lakukan pemijatan di daerah yang terpajan luka. Buat kronologis dari terpajannya jarum suntik. Segera lakukan pemeriksaan laboratorium HIV HBsAg anti-HBs tahap awal dan lakukan konseling resiko terpajannya jarum suntik. Penerapan ergonomis mahasiswa. Tujuan penerapan ergonomi agar sumber daya manusia Vayankes dapat bekerja secara aman, nyaman, sehat, efektif, efisien, dan produktif. Sumber daya manusia Vayankes berpotensi mengalami cedera dari bahaya ergonomi pada saat penanganan handling, mengangkat, mendorong, dan memindahkan atau merubah posisi. Duduk tidak ergonomis, posisi berdiri lama, posisi statis, gerakan berulang, dan posisi yang tidak terergonomi. Contoh penerapan ergonomis. Berikut merupakan postur tubuh saat duduk. Mengangkat pasien menggunakan alat. Teknik mengangkat yang tepat. Memindahkan pasien secara ergonomis. Budayakan K3 dengan hidup bersih dan sehat. Menerapkan peraturan dan prosedur operasi kerja menggunakan yang pertama, menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan pekerjaannya, tidak merokok di tempat kerja, olahraga yang teratur. Makan makanan yang bergizi, tidak minum minuman keras, serta istirahat yang cukup.